Di balik sorotan gemerlap stadion dan sorakan para penggemar, tersimpan kisah perjuangan seorang anak kecil dari tanah yang dilanda perang. Namanya Luka Modric, dan kisah hidupnya lebih dari sekadar sepak bola. Luka Modric bukan hanya maestro lini tengah Real Madrid dan timnas Kroasia. Ia adalah simbol ketekunan, kerja keras, dan kekuatan menghadapi masa lalu yang penuh tantangan. Dari pengungsian di masa kecil hingga mengangkat trofi Ballon d'Or, perjalanan Luka Modric adalah bukti bahwa bahkan dari puing-puing peperangan, bintang bisa lahir dan bersinar di panggung dunia. Siapa sangka anak gembala dari Kroasia ini bisa jadi raja di lini tengah dunia? Yuk, simak kisah luar biasa Luka Modric, dari pengungsi jadi legenda. Luka Modric lahir pada tanggal 9 September tahun 1985 di kota Zadar, yang saat itu merupakan bagian dari Yugoslavia, kini menjadi Kroasia. Masa kecilnya diwarnai oleh perang yang melanda Balkan pada awal 1990-an. Keluarganya hidup dalam ketakutan dan pengungsian, karena konflik brutal antara berbagai kelompok etnis di wilayah tersebut. Kakek Luka dibunuh oleh milisi, dan keluarganya terpaksa mengungsi ke hotel sederhana yang menjadi rumah mereka selama beberapa tahun. Di tengah kekacauan perang, Luka kecil mulai menunjukkan minat besar pada sepak bola. Disinilah bakat sepak bolanya mulai benar-benar terlihat. Meski tidak bersekolah di akademi sepak bola elit seperti La Masia, Barcelona, atau Castilla, Real Madrid, Modric membangun dasar keterampilannya di lingkungan yang sangat sederhana, bermain bola di pelataran hotel dan jalan-jalan rusak akibat perang. Ia kerap bermain dengan bola di halaman hotel dan jalan-jalan berbatu. Saat anak-anak lain mungkin bermain dengan bebas, Luka kecil menghabiskan hari-harinya di lingkungan yang penuh ketakutan dan keterbatasan. Namun, satu hal yang selalu menemaninya adalah bola. Di lorong hotel tempat keluarganya mengungsi, Luka bermain sepak bola dengan penuh semangat. Ia menggunakan apapun yang tersedia, kadang bola bekas, kadang bahkan hanya gumpalan kain. Dari tempat yang sangat sederhana itu, bakat luar biasa mulai terlihat. Pada usia sekitar 6 tahun, Luka mulai menunjukkan minat besar pada sepak bola. Melihat semangatnya, orang tuanya memasukkannya ke klub lokal bernama NK Zadar, yang saat itu dikelola oleh legendaris sepak bola lokal, Tomislav Besic. Ia menjadi sosok pelatih pertama yang percaya pada kemampuan Luka kecil, meskipun tubuhnya sangat kecil dan kurus. Tomislav Besic pernah mengatakan, dia terlalu kecil dan lemah dibanding anak-anak seusianya, tapi dia punya teknik dan cara berpikir yang berbeda. Luka punya sesuatu yang tidak bisa diajarkan, insting. Di NK Zadar, Modric belajar teknik dasar. Karena performa luar biasa di NK Zadar, pada usia sekitar 16 tahun, tahun 2001, Modric direkrut oleh Dinamo Zagreb, salah satu klub terbesar di Kroasia dengan akademi muda paling bergengsi di negara itu. Meski sudah terlihat bakatnya, tubuh Modric yang kecil dan posturnya yang kurus membuat sebagian orang meragukan apakah dia bisa bersaing di level profesional. Untuk menambah pengalaman dan kekuatan fisik, Dinamo Zagreb memutuskan untuk meminjamkannya ke klub Bosnia, Zrinjski Mostar, saat usianya baru menginjak 18 tahun. Liga Bosnia saat itu dikenal keras dan penuh kontak fisik, tapi justru di sanalah karakter Modric ditempa. Meski bermain di negeri orang dan masih muda, ia tampil mengesankan dan bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Bosnia musim tahun 2003 sampai tahun 2004. Setelah sukses di Bosnia, Dinamo kembali meminjamkannya, kali ini ke klub Kroasia, Inter Zapresic, selama 1 musim.
Lagi-lagi, Modric tampil luar biasa dan membawa klub tersebut ke posisi dua besar Liga, sebuah pencapaian besar bagi tim sekelas Inter Zapresic. Performa itu meyakinkan Dinamo Zagreb bahwa Modric sudah siap untuk tim utama. Setelah kembali ke Dinamo Zagreb, Modric langsung menjadi pemain kunci. Selama beberapa musim, ia membantu Dinamo memenangkan 3 gelar Liga berturut-turut, tampil di kompetisi Eropa, dan menjadi salah satu pemain muda terbaik di Eropa Timur. Visinya, tekniknya, dan kemampuan mengatur permainan membuat banyak klub besar mulai melirik. Pada tahun 2008, klub Inggris Tottenham Hotspur memboyong Modric ke Liga Premier Inggris. Awalnya, ia kesulitan beradaptasi. Permainan di Inggris lebih cepat dan fisikal, tapi seperti biasa, Modric tidak menyerah. Dengan kerja keras dan disiplin, ia akhirnya jadi motor lini tengah Tottenham, dikenal sebagai pengatur tempo dan jantung permainan. Performanya di Inggris menarik perhatian raksasa Spanyol. Setelah beberapa kali tawaran, akhirnya pada tahun 2012, Real Madrid resmi merekrut Luka Modric. Transfer ini sempat dipertanyakan media Spanyol, Modric bahkan dijuluki rekrutan terburuk musim itu oleh salah satu media karena lambat beradaptasi. Namun, Modric menjawab semua kritik dengan cara terbaik, kerja keras dan konsistensi. Tahun demi tahun ia buktikan bahwa dirinya adalah salah satu gelandang terbaik di dunia. Selama kariernya di Real Madrid, Modric meraih berbagai gelar bergengsi, termasuk 5 trofi Liga Champions UEFA, gelar La Liga, dan Ballon d'Or 2018, sebuah pencapaian luar biasa yang membuktikan bahwa ukuran tubuh bukanlah penghalang untuk menjadi legenda dunia. Bersama Toni Kroos dan Casemiro, ia membentuk trio lini tengah yang membawa Real Madrid ke masa kejayaan baru. Tiga belas tahun bukan waktu yang singkat, tapi Luka Modric menjalaninya dengan hati, dedikasi, dan keanggunan yang tak tergantikan. Dari pemain yang dulu sempat diragukan, ia menjelma menjadi simbol ketenangan di tengah badai, jantung permainan di lini tengah, dan pemimpin sejati dalam diam. Ia tak hanya memenangkan trofi, tapi juga hati jutaan pendukung di seluruh dunia. Kini, saat waktu perpisahan tiba, bukan sekadar kepergian yang terasa, tapi hilangnya sosok yang telah menjadi jiwa dari permainan indah di Bernabeu. Luka mungkin pergi dari lapangan, tapi warisannya akan tetap hidup dalam sejarah Real Madrid selamanya. Luka Modric menutup babak akhir kariernya di Santiago Bernabeu dengan penampilan terakhirnya bersama Real Madrid. Laga melawan Real Sociedad menjadi momen istimewa dan penuh kenangan bagi sang pengatur ritme permainan. Suasana haru menyelimuti seluruh stadion saat Luka Modric ditarik keluar lapangan pada menit ke-86. Pemain dari kedua tim berdiri membentuk barisan sebagai bentuk penghormatan untuk sang maestro. Momen ini begitu emosional, sebuah saat yang tidak pernah ia harapkan tiba, namun akhirnya datang juga. Perjalanan ini luar biasa panjang, ungkap Modric dalam suasana penuh haru. Setelah pertandingan usai, Stadion Santiago Bernabeu memberikan penghormatan spesial, layar raksasa menampilkan kilas balik kariernya, dan tribun selatan dihiasi dengan kaos besar bernomor punggung 10, nomor yang telah ia kenakan dengan bangga selama bertahun-tahun. Para pendukung pun tak henti-hentinya memberikan tepuk tangan panjang untuk menghormati sang legenda.
Terima kasih atas setiap detik magis yang telah kau berikan di atas lapangan, Luka. Engkau bukan hanya gelandang, tapi penulis puisi dalam bentuk sepak bola. Meski hari perpisahan akhirnya datang, kami tak akan pernah melupakan langkah-langkah kecilmu yang mengubah jalannya sejarah. Kemanapun kau melangkah setelah ini, kami akan selalu mendukungmu, bukan karena warna seragammu, tapi karena jiwa besar yang kau bawa dalam setiap pertandingan. Semoga perjalanan barumu dipenuhi kedamaian, cinta, dan keberhasilan. Selamat melanjutkan kisah, Maestro. Bernabu akan selalu menjadi rumahmu.